Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Bali. Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali menggelar musyawarah provinsi di Kuta pagi tadi. Dalam musyawarah itu juga akan dilakukan pemilihan pengurus dan membuat program kerja selama 5 tahun ke depan. Ketua Panitia Musprov Apindo Bali ke-9, Wayan Sukada mengatakan, Musprov Apindo Bali ke-9 dihadiri 200 peserta dari dinas terkait, asosiasi swasta, DPK Apindo Kabupaten Kota, DPN Apindo dan anggota Apindo Sebali, Ketua Umum DPN Apindo, Haryadi B. Sukamdani. Dalam Musprov ini dilakukan pemilihan pengurus dan membuat program kerja selama 5 tahun ke depan. Tema yang diangkat dalam Musprov kali ini memperkuat eksistensi Apindo dalam mengemban visi dan misi organisasi. Wayan Sukada menyatakan, Apindo adalah organisasi pengusaha memiliki fungsi mewakili pengusaha dalam kelembagaan ketenagakerjaan seperti tripartit, Dewan Pengupahan, termasuk juga hal-hal berkaitan dengan ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, Apindo juga berperan dalam pembinaan UKM dan membantu pengusaha dalam hal perizinan dan investasi. Hasil Musprov ke-9 diharapkan mampu melahirkan para pengurus baru yang mampu membawa arah Apindo Bali untuk 5 tahun ke depan. Di kepemilian sekarang ini tentunya Pak Kun yang tadinya sudah 3 kali berturut-turut yang menggantikan, kita harapkan akan menjadi lebih baik lah Apindo ke depannya. Karena Apindo intinya kan kita menangani masalah ketenagakerjaan. Walaupun sekarang sudah agak melebar sedikit seperti Pak Kun katakan tadi, bahwa ada beberapa yang mesti kita garap juga seperti UKM dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Apindo Bali Panu Dianakun yang telah menjabat selama 3 kali berharap, pengurus Apindo terpilih mampu meneruskan pekerjaan yang sebelumnya. Apindo merupakan lembaga tripartit, mitra Apindo adalah pemerintah, serikat pekerja, dan perusahaan. Untuk itu, Apindo ke depan harus lebih fokus pada kenaikan upah setiap tahun, produktivitas, serta hubungan industrial kabupaten, kota, maupun provinsi. Kita ini udah program nasional, jadi kita nggak bisa bikin program sendiri karena kita kan hubungan industrial, tripartit body, jadi itu tiap tahun ya rutin aja. Kita kan di situ di Dewan Pengupahan misalnya itu, tetap aja dari dulu. Dari tripartit itu mitranya kan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, Apindo. Jadi visi misinya tetap aja dari dulu. Kita ini udah ada tugas jelas. Tiap tahun ada kenakan UMP, UMK, itu kan tugasnya Apindo, pemerintah, dan serikat pekerja. Itu digodok beberapa bulan sebelum diputuskan kan, itu udah biasa itu. Dan sekarang ditambah oleh pusat itu masalah perizinan, masalah investasi, UKM, dan macam-macam. Karena kan investasi itu kan banyak kendala di daerah. Sementara itu, Ketua Umum DPN Apindo Haryadi B. Sukamdani mengatakan, Apindo dari awal fokus bergerak di bidang ketenagakerjaan dan industrial, tetapi kini fokus pada investasi. Kepada pengurus Apindo Bali yang terpilih agar mampu bekerja agar sesuai program yang ditetapkan selama 5 tahun. Sementara itu, 3 calon ketua pengurus Apindo Bali akan bersaing memperebutkan kursi ketua Apindo pada Musprov kali ini. 3 calon tersebut adalah Nenga Nurlaba, Ketua Kadin Jembrana. Calon kedua adalah Ninik, pengusaha perhiasan, dan Mangku Aryawan, yaitu seorang pengusaha villa. Musprov Apindo Bali ini diisi sedang pleno, pengesahan acara Musprov ke-9, pemilihan Presidium Musprov ke-9, pemilihan Ketua DPP Apindo Bali periode 2017-2022, sekaligus langsung dilakukan pengukuhan DPP Apindo Bali. Anggaratana